Hai semua, terima kasih sudah masuk ke video aku. Apa kabar kalian semua? Apa kabar tetangga kalian? Dan apa kabar dunia ini? Mungkin dunia ini sedikit sudah gila. Oke, perkenalkan di sini aku Sarah. Ini adalah my first video. Oke, langsung aja di sini aku mau ceritain ke kalian tentang pembunuhan yang paling epic, yang terjadi di Inggris pada tahun 1993. Kenapa aku bilang terepik? Karena pembunuhnya ini ya nggak kayak biasa, bukan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atau orang-orang profesional semacamnya, malah dilakukan oleh bocah. Kalau menurut kalian, mungkin sama lah menurut aku ya, ekspektasi kalian tentang bocah itu gimana? Ini bocah yang umurnya 10 tahun. Ya mungkin di pikiran kita itu sama ya, yang bocah yang menyenangkan, mengasihkan, masih ada lucu-lucunya. Kayak gitulah kurang lebihnya ya kan. Tapi ini enggak, menyeramkan, sadis bahkan. Dan asal kalian tahu aja, pembunuhnya ini 2 orang laki-laki, masih anak-anak, umur 10 tahun. Dan yang dibunuh orang ini, kalian mau tahu umur berapa? Balita umur 2 tahun. Gila gak? Gila kan? Gak habis pikir aku nengok orang ini. Ini kalau orang ini adik, aku udah habis pecahan kepalanya nih. Oke lah, langsung aja aku jelaskan latar belakang keluarga dari 2 bocah ini yang masih masing-masing berusia 10 tahun. Yang pertama ada keluarganya si Robert Thompson, yang kedua ada si John Venable. Keluarga Robert Thompson ini merupakan keluarga miskin yang dimana kedua orang tuanya yaitu mama sama bapaknya ini adalah alkohol addict atau pecandu berat alkohol ya, Wak. Nah, selain itu orang tuanya juga pecandu narkoba atau narkoboy. Dimana bapaknya ini gila bertengkar ya sama maknya, dan di kemudian hari bapaknya pun ketemu sama wanita lain dan mereka menikah dan bercerai dengan mama lamanya. Ya, secara langsung dia ini merupakan anak broken home ya. Dan yang kedua ada John Venable, dimana si John ini berasal dari keluarga yang cukup konservatif, yang dimana bapaknya ini seorang buruh pabrik dan mamanya ini adalah seorang ibu rumah tangga biasa aja. Si John ini di sekolahnya terkenal cukup nakal. Kenapa? Karena pada suatu waktu pernah si John ini mencekik leher kawannya itu pakai penggaris, Wak. Bisa nggak kalian bayangkan? Umur masih segitu, udah ada bibit-bibit pembunuh. Kayak mana ya mendidiknya ini? Tapi ya nggak bisa disalahkan sepenuhnya cara mendidik orang tuanya. Terkadang orang tuanya udah mendidik kita itu baik-baik, tapi pengaruh dari lingkungan luar yang membuat dan membentuk karakter si anak menjadi nakal kayak gitu. Konsekuensi dari aksi yang pernah dilakukan si John ini kan, pernah mau mencekik kawannya nih, akhirnya pun dia di DO dari sekolah, dia dikeluarkan. Udah gitu masuk pula dia ke sekolahnya si Robert Thompson ini. Jadi orang itu satu sekolah, satu kelas lagi, kayak mana nggak jadi kawan akrab. Saling ini loh, orang ini saling mengasah lah ya kan. Udah berkawan sama, jiwanya klop pula, jadilah apalagi. Oke, masuk aja kita ke inti kejadiannya, Wak. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Februari tahun 1993. Aku lahir 1995, berarti ini umur aku. Nah, awal mula kejadiannya ini berawal dari 2 bocah yang bandel ini, si John sama si Robert tadi nih, cabut dari sekolahnya. Cabut udah gitu pergi orang itu main-main ke pusat perbelanjaan yang ada di Bottle Merseyside di Inggris. Di namanya itu Mall New Strand, Mall New Strand Shopping Center. Jadi gini, Wak. Waktu itu mama si James, bocah yang dibunuh anak nanti nih, lagi belanja di shopping center New Strand tadi tuh. Ya biasalah kayak mama umumnya. Kalau lagi belanja itu biasanya fokusnya ke belanjaannya. Kurang fokus dia tuh sama anaknya atau apanya yang dibawanya. Paling adalah aman itu anakku. Di situ aja nggak kemana-mana. Apalagi anaknya masih kecil kan, dipikirnya ya mana mungkin pergi jalan kemana-mana kayak gitulah. Nah, kayak yang ku bilang tadi, si John sama si Robert ini kan main-main ke mall itu tadi juga. Nah, orang itu pun main-mainnya bukan bagus-bagus saja, Wak. Pergi dari satu toko ke toko lain, orang itu ngapain coba? Nyuri bonbon, nyuri apa main-mainan, nyuri baterai, nyuri cat-cat semprot-semprot kayak gitulah kan. Nah, pas itu orang itu nampak si James ini, adik kecil ini tadi, tengok sendirian lah pula kan, gak ada mungkin bapak mamanya mendampinginya. Disamperi orang itulah mungkin si James kecil ini kan, mungkin ada lah ini bilang tadi bisik kan, atau dibujuk, adek kita main-main ke sana bentar deh, enak deh gini main pelosotan kita, mungkin lah kayak itu bahasanya kan.
Nah, ikut aja lah si James kecil ini tadi kan, ditengoknya lah nih, ini dua orang abang-abang ini mungkin kawan aku ini, enak juga aku main-main bentar lah aku sama orang ini. Pergi aja lah dia ikut orang itu, keluar lo orang itu tadi bertiga ke keluar mall itu. Nah, mungkin udah siap belanja sama mak si James tadi ini, baru sadar anaknya nggak ada, panik nyari, ngelapor ke pusat informasi lah, nyari anaknya sekitar mall nggak ada, dan kemudian pencarian berlanjut, ngelapor ke polisi untuk diselidiki dan dicari lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi kemana lah si James ini pergi. Sambil dibuka lah itu CCTV mall tadi kan, ditengok kemana dan sama siapa anaknya. Rupanya ditengok ada 2 orang anak laki-laki yang bawa yang masih anak-anak, pergi sama si James kecil tadi ini. Agak merasa lebih lebih calm, lebih tenang lagi lah orang tuanya, karena yang bawa bukan orang dewasa dan kemungkinan besar anaknya ini cuma dibawa main-main aja gitu kan. Rupanya enggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Rupanya anaknya itu dibunuh, bukan diajak main-main, ibu. Oke, ini adalah part dimana 2 anak laki-laki tadi ini ngebunuh si James kecil ini. Nah, si John sama si Robert tadi ini kan udah keluar, gak bawa si James ini keluar dari pusat perbelanjaan, keluar dari mall. Nah, di luar mall itu si James itu kayak ditolak-tolak sedikit lah kayak gitu. Tapi ya jatuh, namanya masih kecil ya, gimana lah kakinya melangkah itu kan belum kuat kali, jatuh udah gitu ya udah pergi sampai orang itu menuju ke kanal tuh di sana parit yang kayak ya agak bersih lah, nggak kayak di Indonesia gini kotor gitu ya kan, nggak bau. Pas sampainya di kanal, si James ya tadi ini pun dimasukkan orang itu ke dalam kanal itu, dan kepalanya si James itu kayak terbentur gitu sampai nyucur darah gitu dari kepalanya. Nah, habis selesai melakukan penyiksaan yang kedua kalinya lagi, si John sama si Robert ini kayak udah mau ninggalkan si James kecil ini lah di situ. Udahlah, kita tinggalkan aja dia, mungkin kayak gitu. Dia nangis-nangis juga, bising ya kan, mungkin menurut orang ini dua. Lah coba lah tinggalkan pergi orang ini dua tanpa bawa si James. Makanya si James ini masih ngerengek ya kan. Ya dia ngerasa ketakutan lah, nggak ada kawan, tinggal sendirian. Terpaksa lah dia ngikuti lagi tuh orang itu dua kan pergi. Nggak habis lagi idenya si James ini. Pergilah coba ke bukan train, maksudnya pergi ke daerah rel kereta di dekat situ juga. Pergilah mereka bertiga ini. Nah, disinilah ada percobaan pembunuhan yang paling sadis dilakukan sama anak 2 ini, gila. Nah, sesampainya di rel kereta api ini tadi, si James kecil ini pun disiksa lebih parah dan lebih sadis lagi, wah. Kalian tahu kan, masih ingat kan? Tadi aku bilang orang itu ada nyuri beberapa barang. Ada baterai, ada cat semprot. Nah, itu digunakan orang untuk nyiksa juga, dengan cara baterai yang tadi itu dimasukkan paksa ke mulutnya si James gitu, kayak disodok-sodokkan kayak gitu. Terus dimasukkan juga melalui lubang anusnya si James. Astagfirullah. Kok bisa lah ya anak kecil 10 tahun berpikiran kejam kayak gini? Itu apa sih yang dilihatnya? Maksudnya apa ada pernah tontonan yang ditengoknya atau ada aksi-aksi orang dewasa ditengoknya kayak gitu sehingga dia tuh bisa ada pikiran untuk ngelakuin kayak gini, adegan sadis ini loh. Nah, terus ingat juga kalian kan, aku bilang tadi ada cat semprot yang diambil orang itu tadi. Nah, itu disemprotkan ke matanya si James itu. Parah sih memang anak-anak ini. Nah, kemudian si James pun ditendang, dipukul pakai batu beberapa kali sampai ya tulangnya patah. Ya namanya masih lunak, masih anak umur 2 tahun gitu kan, wajar patah. Udah gitu pakai ini lebih parah. Tahu nggak kalian besi-besi lempengan yang ada di pinggiran rel itu yang nggak terpakai gitu kan, biasanya ada kan. Nah, itu juga dipukulkan ke si James gitu loh. Sadis memang, dajal memang anak-anak ini bah. Nah, sampai akhirnya si James kecil ini udah nggak berdaya lagi dan mungkin aja di situ udah ninggal gitu kan. Nah, mereka berdua ini nggak habis lagi idenya tuh, ide kejahatannya, sengaja diletakkan anak ini tadi di mungkin ini kan batang rel gitu kan, di sinilah posisinya, ini posisi si James, sengaja ditaruh jadi kalau ada kereta lewat ini bakal terbelah 2 gitu, jadi seakan-akan kejadiannya anak ini mati ditabrak sama kereta api gitu, biar mungkin orang ini nggak jadi pelaku lah gitu. Iya, kalian kira segampang itu deh, enggak. Akhirnya polisi pun menangkap 2 pelaku pembunuhan James Bulger, yaitu John Venable dengan Robert Thompson, dan mereka ini dijatuhi hukuman dan dimasukkan ke penjara remaja, dan hukumannya itu adalah 8 tahun penjara. Nah, karena menimbulkan reaksi publik yang protes terhadap hukumannya cuma 8 tahun, nah mereka dinaikkan hukuman, ditambahkan menjadi 10 tahun penjara.
Dan setelah lepas dari penjara mereka mendapatkan identitas baru, ya kayak identitasnya itu diganti lagi dengan kayak orang baru gitu, yang jadi identitas lama itu udah nggak ada lagi, tapi masyarakat masih tetap aja gitu kepo nyari-nyari identitas baru mereka. Jadi ada beberapa kali orang itu ganti identitas. Ya, gitulah cerita kejahatan dari si John Venable dan Robert Townsend ini di saat mereka berusia 10 tahun. Dan semoga mereka bisa lebih baik lagi juga ke depannya tanpa melakukan tindakan kriminal lagi gitu. Dan si Robert Townsend ini pun kabarnya udah menikah, udah berkeluarga dan memiliki anak. Dan pesan moralnya untuk para orang tua, tolong lebih aware, lebih hati-hati lagi jaga anaknya kalau anak itu dibawa ke pusat keramaian atau ya di tempat-tempat yang cukup ramai lah. Karena kan masih anak, kalau masih anak kecil ini kan kalau nggak diawasi dengan baik, dengan gitu kan, itu ya bisa aja bakal terjadi kejadian kayak gini lagi. Karena kan sering juga kalau di mall-mall itu kita dengar kejadian anak-anak hilang kan. Oke, segitu aja videonya. Dan kalian yang udah nonton menyempatkan lihat ini, terima kasih.